Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membahas tentang aspek pasar dan pemasaran. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Indah Rusna Darmayati, NIM 21. Lalu ada Ivan Hidayat, NIM 19, dan ada Alvin Nurhasnia, NIM 22. Baik, di sini saya akan membahas tentang struktur dan jenis pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna ini, kegiatan persaingannya tidak terlihat karena tidak terbatasnya jumlah produsen dan konsumen yang dapat menjual dan membeli berapa saja tanpa ada batas bersedia membeli atau menjual pada harga pasar. Yang kedua ada pasar monopoli. Pada pasar monopoli, hanya seorang saja yang menguasai pasar. Lalu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Barang yang dihasilkan adalah bahan standar seperti semen, industri baja, dan barang berbeda corak. Lalu ada pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik merupakan suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing barang mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Dalam kaitannya dengan aspek pemasaran, pasar dibagi menjadi 4 golongan, yaitu ada pasar konsumen, pasar industri, pasar pemerintah, dan pasar reseller. Lalu ada analisis pasar dan pemasaran. Analisis aspek pasar menganalisis jenis produk yang akan diproduksi, banyaknya produk yang diminta oleh konsumen, serta menganalisis banyaknya produk yang ditawarkan oleh pesaing. Lalu analisis aspek pemasaran, menganalisis cara atau strategi agar produk yang dihasilkan dapat sampai ke konsumen dengan lebih efisien dibandingkan pesaing. Aspek pemasaran juga menganalisis apakah produk yang dihasilkan dapat memberi nilai lebih tinggi kepada pelanggan dibandingkan dengan produk pesaing. Lalu ada segmentasi, sasaran, dan posisi. Segmentasi pasar merupakan pembagian pasar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, lokasi, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Segmentasi pasar ini juga bertujuan agar perusahaan lebih mudah dalam melayani berbagai kebutuhan dan keinginan pasar. Lalu segmentasi pasar dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada segmentasi geografis, yang kedua segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis. Hal-hal yang harus diperhatikan agar segmentasi pasar dapat berguna yaitu dapat diukur, misalnya ukuran, daya beli, dan profil segmen. Lalu ada dapat dijangkau. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Lalu ada cukup besar. Segmen pasar cukup besar dan mampu memberikan laba jika dilayani. Lalu ada dapat dilaksanakan, yaitu program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Lalu ada sasaran. Sasaran adalah pemilihan pasar pada sasaran dari kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Pemilihan target pasar perlu memperhatikan yang pertama sumber daya perusahaan, yang kedua variabilitas produk, yang ketiga variabilitas pasar, dan yang terakhir strategi pesaing. Posisi pasar merupakan elemen yang sangat utama dalam suatu strategi pemasaran. Sebuah perusahaan dapat menentukan posisinya melalui persepsi pelanggan terhadap produknya dan produk pesaing sehingga akan dihasilkan peta persepsi. Dengan menggunakan informasi dari peta persepsi, maka berbagai strategi penentuan posisi dapat diketahui. Yang pertama, posisi menurut atribut produk, yang kedua posisi menurut manfaat, yang ketiga posisi menurut harga atau kualitas, yang keempat posisi menurut penggunaan atau penerapan, yang kelima posisi menurut pemakaian, yang keenam posisi menurut pesaing, dan yang terakhir posisi menurut kategori produk. Selanjutnya saya Alvin Nurhasnia akan menjelaskan tentang daya serap pasar. Daya serap pasar sendiri merupakan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan dalam memasarkan hasil produksi dari usaha atau proyek yang direncanakan. Dilihat dari segi permintaan, konsumsi per kapita, perhitungan
yang dilakukan atas dasar konsumsi per kapita ini perlu memperhatikan bentuk dan sifat usaha atau proyek yang direncanakan. Apabila gagasan usaha yang direncanakan ini bertaraf daerah, hal ini perlu mendapat perhatian untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penentuan jumlah permintaan serta proyeksi yang dapat dilakukan di masa yang akan datang. Permintaan dari produk yang dihasilkan ini dapat diketahui melalui daya serap pasar. Untuk menghitung daya serap pasar sendiri dari hasil produksi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atas dasar konsumsi per kapita dan perhitungan atas dasar jumlah konsumsi yang nyata. Apabila dilihat dari segi penawarannya, yaitu apabila konsumsi ini nyata lebih kecil ditawarkan, berarti usaha tersebut itu tidak mempunyai peluang untuk didirikan. Dengan mengetahui proyeksi permintaan dan penawaran di masa yang akan datang, perbedaan ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan apabila permintaan lebih besar daripada penawarannya. Kemudian ada market space dan market share. Market space sendiri merupakan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan. Dan market space ini terjadi apabila permintaannya ini lebih besar daripada penawarannya. Jadi selisih yang terjadi ini merupakan ruang gerak bagi perusahaan untuk dapat masuk pasar. Sedangkan market share sendiri merupakan bagian yang dapat diambil oleh gagasan usaha yang direncanakan. Dengan demikian, apabila market space ini tidak sedia, tidak mungkin terdapat market share. Kesempatan untuk mendapatkan market share ini sangat tergantung pada masing-masing perusahaan dalam melakukan kompetisi atau persaingan di antara perusahaan dalam tingkat harga, kualitas, kuantitas, teknik produksi, penggunaan teknologi, dan yang lain-lain. Kondisi pasar. Kondisi pasar sendiri merupakan keadaan pasar yang mendasari proses dan kegiatan pemasaran dari kegiatan usaha yang direncanakan seperti rantai pemasaran, penetapan harga, sistem pembayaran, serta program pemasaran. Dan ada sistem pembayaran dan biaya pemasaran. Dalam sistem pembayaran ini, hasil penjualan produksi itu perlu diketahui secara jelas dan terperinci. Apakah produk itu dijual secara kredit atau cash, dan berapa potongan-potongan yang diberikan pada penjual. Apabila hasil produksi ini dijual secara kredit, apakah pembayaran dilakukan pada setiap penyerahan barang yang kedua atau pada setiap minggu, setiap bulan, atau yang lainnya. Karena keadaan ini akan berpengaruh terhadap penyediaan modal kerja serta kemampuan usaha dalam menutupi segala kegiatan ini. Jadi di pihak lainnya itu perlu diketahui dan dipelajari tentang pola konsumsi dan selera dari konsumen, terutama yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Yang terakhir ada program pemasaran. Program pemasaran sendiri merupakan kesimpulan akhir yang harus disusun secara jelas dan terperinci, baik mengenai rencana penjualan, tingkat harga, kebijakan pengadaan bahan baku, kebijaksanaan penyaluran, sistem pembayaran, promosi, dan yang lainnya. Dengan mengetahui semua faktor ini, para perencana dan penyusun studi kelayakan dapat mempertimbangkan keputusan akhir dari usaha yang direncanakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bauran pemasaran. Nah, dalam bauran pemasaran itu sendiri ada unsur-unsur atau elemen yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Nah, yakni biasanya disebut dengan 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Nah, yang pertama yakni produk. Definisi produk menurut Philip Kotler, yakni produk adalah sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Nah, produk di sini yakni merupakan suatu hasil dari proses yang dipengaruhi oleh kekuatan pasar atau supply dan demand. Yang diperankan oleh fungsi operasi dalam menciptakan atau pengadaan sebuah barang dan jasa pada basis biaya, dan oleh fungsi marketing dalam memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua yakni harga. Harga menurut Philip Kotler yakni sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Sedangkan secara luas, harga yakni adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap suatu barang atau jasa. Yang ketiga yakni tempat atau place, yakni menurut Philip Kotler juga, yakni tempat sebagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen sasaran. Jadi di sini keputusan penentuan lokasi dan saluran yang digunakan itu harus melibatkan pemikiran tentang bagaimana cara mengirimkan
atau pendistribusian, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, seperti semisal dekat dengan tempat produksi, dekat dengan segmen pasar, atau dekat dengan agen, seperti itu. Yang selanjutnya yakni promosi. Promosi itu sendiri merupakan suatu aktivitas serta materi yang dalam aplikasinya itu menggunakan teknik. Biasanya promosi ini di bawah pengendalian produsen yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk tersebut, sehingga produk tersebut dibeli oleh konsumen. Jadi kita harus mengidentifikasi bagaimana sih cara konsumen, maksudnya ketertarikan konsumen terhadap produk kita, yakni dengan cara promosi. Yang selanjutnya yakni people atau personal. People di sini merupakan aset utama yang diperlukan dalam sebuah industri. Terlebih lagi seorang personal yang memiliki kinerja yang bagus. Nah, jadi kebutuhan karyawan terhadap perusahaan ini menyebabkan produknya bagus dan konsumen puas dengan produk yang kita sebarkan. Jadi kemampuan atau knowledge karyawan itu perlu dalam sebuah industri. Faktor lainnya juga attitude dan motivasi dari karyawan itu yang diperlukan. Semisal percuma sebuah perusahaan memiliki produk yang bagus tetapi di situ manajemen karyawannya mempunyai attitude serta kurangnya motivasi. Jadi 3 hal tadi itu penting untuk sebuah karyawan. Yang selanjutnya yakni proses. Proses itu sendiri yakni mutu layanan jasa yang sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Mengingat sebuah perusahaan itu memerlukan karyawan, jadi di sini mutu layanan serta seluruh operasional perusahaan itu harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi. Makanya di sini dibutuhkan tadi itu karyawan yang bagus serta proses yang bagus akan menghasilkan sebuah produk yang bagus. Selanjutnya yakni fisik bangunan atau physical evidence, yakni sebuah bukti fisik atau karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi seorang konsumen. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan semisal perusahaan itu interiornya, perlengkapan bangunannya, termasuk lighting system dan tata ruang dan lain sebagainya, itu juga penting untuk mempengaruhi mood pengunjung. Jadi bangunan di situ harus menciptakan suasana yang memperlihatkan kenyamanan bagi konsumen itu, sehingga konsumen akan kembali ke tempat kita dan akan menjadi konsumen tetaplah di toko kita, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor persaingan. Nah, dalam menjalankan sebuah usaha pasti pengusaha itu akan berhadapan dengan pesaing. Jenis usaha apapun itu serta dengan dengan skala kecil maupun yang besar itu pasti akan menghadapi seorang pesaing. Nah, di sini untuk mengetahui kondisi persaingan usaha secara garis besar sebuah perusahaan itu harus melakukan sebuah riset untuk mengetahui apakah perusahaannya itu berpotensi menjadi pesaing utama atau hanya pesaing biasa bagi pesaingnya. Kemudian riset tersebut akan ditindaklanjuti dengan analisis pasar yang hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu bentuk matriks persaingan, seperti itu. Jadi di sini terdapat beberapa hal yang perlu diketahui sebuah perusahaan tentang pesaingnya. Yakni yang pertama, kelengkapan, mutu, desain, serta bentuk produk yang dihasilkan seorang pesaing. Yang kedua, harga produk yang ditawarkan pesaing. Yang ketiga, saluran distribusi yang dimiliki pesaing. Yang keempat yakni promosi yang digunakan pesaing. Dan yang kelima yakni rencana kegiatan usaha pesaing di masa depan. Nah, analisis persaingan. Analisis persaingan di sini sebuah kegiatan yang diperlukan untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing yang berpotensi dalam usaha yang kita jalankan. Jadi di sini tuh analisis persaingan tuh membutuhkan
peta persaingan yang lengkap serta langkah-langkah yang tepat yang bertujuan untuk menganalisis pesaing kita. Nah, di sini juga ada beberapa macam-macam bentuk-bentuk persaingan sih. Yang pertama itu yang persaingan merek. Nah, persaingan merek di sini produk baik barang maupun jasa yang bersaing secara langsung untuk menawarkan produk yang sama dengan perbedaan harga yang tidak terlalu signifikan. Namun, hanya mereknya saja yang membedakan produk tersebut. Seperti susu, ada susu merek Frisian Flag, ada yang merek Indomilk. Yang kedua, yakni persaingan industri. Persaingan dalam satu industri yang sejenis, di mana suatu produk itu tidak hanya satu. Seperti Pocari Sweat. Nah, di situ kan pesaingnya bukan hanya minuman isotonik satu, tapi masih banyak jenis-jenis minuman lain seperti air mineral, terus minuman berasa yang lainnya. Yang selanjutnya yakni persaingan bentuk. Nah, persaingan bentuk itu persaingan yang memiliki bentuk yang relatif mirip, bahkan hampir sama. Seperti perusahaan mie instan. Jadi ada perusahaan mie sedap, Indomie, Sarimi, itu yang hampir-hampir sama. Dan yang terakhir, ini persaingan generik. Ini persaingan umum pada semua industri yang lebih fokus pada target pasar. Persaingan generik di sini muncul ketika industri yang bergerak dalam bidang sejenis maupun tidak memiliki target pasar atau konsumen yang sama, seperti susu Ultramilk dan produk roti Sari Roti. Di situ kan sama-sama memiliki target yang sama, tetapi produk yang ditawarkan itu berbeda. Gimana sih teknik untuk menganalisis pesaing itu? Jadi di sini ada 4 cara yang harus dilakukan untuk menganalisis industri persaingan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pasar sasaran. Apa gunanya? Jadi gunanya di sini mempermudah dalam mengetahui produk yang membidik sasaran yang sama atau konsumen yang sama. Yang kedua, di sini mengidentifikasi pesaing langsung. Yakni dengan cara perusahaan yang menawarkan produk yang sama dan juga target pasar yang sama, itu akan mudah untuk melihat pesaingnya. Jadi di sini kita lebih mudah untuk membandingkan posisi perusahaan dengan pesaingnya di situ. Jadi kita harus mengidentifikasi, misalkan produk ini menjual barang yang sejenis, itu akan lebih mudah. Selanjutnya dengan cara mengetahui dan memahami kondisi persaingan. Nah, dengan memahami hal tersebut, maka dapat disimpulkan apakah kondisinya ketat atau belum. Hal tersebut juga dapat dilakukan menggunakan sebuah aplikasi atau framework seperti itu. Terus yang keempat, yakni menilai keunggulan kompetitif. Jadi di sini keunggulan kompetitif itu merupakan kemampuan utama suatu perusahaan yang diyakini menjadi dasar dalam memenangkan persaingan. Jadi kita harus menilai seberapa unggul kita dengan produk yang sejenis lainnya. Selanjutnya ada berapa macam sih strategi bersaing itu? Secara umum strategi bersaing itu menurut Michael Porter itu ada 3. Jadi yang pertama yakni diferensiasi. Diferensiasi itu sendiri yakni strategi yang memberikan penawaran produk yang berbeda, baik dari segi kualitas maupun fungsi produk dibandingkan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Yang kedua, yakni strategi bersaing keunggulan biaya. Jadi strategi yang menerapkan penggunaan biaya produksi secara efisien sehingga menghasilkan produk yang ditawarkan dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga pesaing. Namun di sini menurut Michael Porter, akibat fokus yang tertuju pada harga membuat faktor pendukung lainnya itu tidak diperdulikan. Yang ketiga yakni strategi bersaing fokus. Ya. Strategi yang menerapkan strategi fokus pada target khusus yang biasanya dilakukan untuk menghasilkan produk dengan karakteristik yang berbeda dengan produk pada umumnya. Jadi kita fokus, kita harus memiliki ciri khas produk yang lain dengan produk sejenis lainnya. Perusahaan biasanya itu memilih salah satu dari ketiga strategi itu. Namun perusahaan bukan berarti
meninggalkan strategi yang lain. Tetapi dua strategi yang lain itu biasanya diterapkan pada level-level yang berbeda. Materi selanjutnya yakni tentang teknik peramalan pasar. Peramalan merupakan sebuah dasar dalam pengambilan keputusan yang menyangkut suatu keadaan di masa mendatang. Peramalan dapat dikatakan sebagai perkiraan ilmiah dalam sebuah bisnis. Jadi kita hanya memperkirakan secara logika bagaimana bisnis kita di masa mendatang. Dalam peramalan terdapat langkah-langkah awal sebelum menentukan atau mengambil keputusan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum peramalan itu yang pertama, yakni pengumpulan data masa lalu. Yang kedua, membuat plotting data. Yang ketiga, melakukan estimasi mood. Yang keempat, melakukan peramalan. Yang kelima, melakukan perbandingan. Dan yang terakhir, melakukan peramalan berdasarkan metode yang dipilih. Selanjutnya, prinsip dasar peramalan itu apa aja sih? Jadi yang perlu dipertimbangkan atau prinsip dasar sebuah peramalan itu yang pertama, teknik peramalan itu berasumsi bahwa sesuatu yang berlandaskan pada sebab yang sama yang terjadi di masa lalu akan berlanjut di masa mendatang. Yang kedua, peramalan melibatkan kesalahan. Jadi peramalan itu hanya mengurangi ketidakpastian tetapi tidak menghilangkannya. Yang ketiga, peramalan untuk family produk itu lebih akurat daripada peramalan untuk satu produk. Yang selanjutnya, peramalan jangka pendek itu mengandung ketidakpastian yang lebih sedikit daripada peramalan jangka panjang. Karena dalam jangka pendek itu kondisi yang mempengaruhi permintaan cenderung tetap atau bahkan melambat. Selanjutnya yakni peramalan sebaiknya menggunakan tolak ukur kesalahan peramalan. Dan yang terakhir, jika dimungkinkan, perhitungan peramalan itu dibutuhkan daripada meramal sebuah permintaan. Selanjutnya jenis-jenis peramalan. Jadi yang pertama di sini berdasarkan jangka waktu ramalan yang disusun. Itu ada 3. Yang pertama yakni peramalan jangka pendek. Peramalan yang menyusun hasilnya itu kurang dari 1 tahun. Terus yang kedua, peramalan jangka menengah, yakni peramalan yang dilakukan dengan menyusun hasil ramalan dengan jangka waktu 1-5 tahun. Terus yang ketiga itu peramalan jangka panjang, yakni peramalan yang dilakukan dengan menyusun hasil ramalan lebih dari 5 tahun. Yang kedua yakni jenis teknik peramalan berdasarkan sifat penyusunannya. Ada 2 yakni objektif dan subjektif. Yang objektif adalah peramalan yang dilakukan berdasarkan fakta dan data di masa lalu. Sedangkan yang subjektif yakni peramalan yang dilakukan berdasarkan perasaan atau pandangan seorang individu yang melakukan analisis tersebut. Dan yang ketiga yakni berdasarkan sifat ramalan yang disusun. Yang pertama yakni peramalan kualitatif. Yakni jenis peramalan yang berdasarkan pemikiran yang bersifat judgement atau pendapat. Jadi hasil peramalan dengan peramalan kualitatif ini bergantung pada peramal yang melakukan analisis. Terus yang kedua yakni peramalan kuantitatif, yakni peramalan yang tergantung pada metode yang digunakan. Nah, penggunaan metode yang berbeda dapat berpotensi untuk menghasilkan hasil yang berbeda pula. Jadi di situ kita harus menentukan juga metode yang harus kita ambil yang sesuai dengan jenis bisnis kita. Selanjutnya karakteristik peramalan yang baik. Jadi dalam melakukan peramalan terdapat beberapa kriteria yang menentukan apakah hasil dari peramalan itu baik atau tidak. Yang pertama yakni akurasi, yang kedua biaya, dan yang ketiga yaitu kemudahan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi peramalan di sini ada 7. Yang pertama horizon peramalan, tingkat ketelitian, ketersediaan data, bentuk pola data, biaya, jenis dari model, serta kemudahan pengaplikasian. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.